Hai, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok Bahasa Indonesia ingin menjelaskan mengenai LMS, yaitu Learning Management System, yang dimana kami mengambil satu aplikasi yaitu Google Classroom. Sebelum saya menjelaskan aplikasi yang kami ambil, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari Bahasa Indonesia. Yang pertama ialah saya, Vivi Burning. Yang kedua, Gita Siombing. Yang ketiga, Eva Hudayan. Yang keempat, Yohana. Kelima, Destri Sinaga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Classroom ataupun bisa dari Google Classroom, yang dimana Google Classroom atau Classroom ini adalah suatu aplikasi pembelajaran online yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini memungkinkan guru, siswa untuk saling berinteraksi secara fleksibel, termasuk saling berbagi materi, tugas, ataupun kuis. Google Classroom dapat diakses melalui website, aplikasi, ataupun perangkat-perangkat iOS lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau langkah-langkah untuk membuat akun atau kelas dalam Classroom, dimana kita membuka websitenya dulu, lalu kita mengklik Classroom, dimana kita akan membuat kelas. Ini kita akan memilih buat kelas, kita menceklis dan kita lanjutkan. Dimana di sini ada 4 pilihan. Yang pertama kita membuat bahasa, yang kedua PBI 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus tentukan ruangan atau kelas apa di mana kita akan melakukan suatu kegiatan kita nanti. Setelah terisi, kita klik lanjutkan. Inilah tampilan dalam suatu Google Classroom yang dimana ada tugas kelas, orang, dan nilai. Nilai ini suatu dari nanti setelah saya mengupload suatu kuis, di situ saya akan menilai suatu tugas-tugas yang telah saya berikan kepada siswa saya. Selanjutnya, saya akan mengirim link undangan kelas untuk siswa-siswa ataupun orang yang ada dalam Google Classroom ini. Saya beralih ke WhatsApp dan saya mengirimnya ke grup kelas WhatsApp tersebut. Maka siswa-siswa ataupun peserta didik akan masuk melalui link yang saya kirim tersebut. Setelah itu, kita akan mengupload ataupun kita dapat membuat suatu materi yang akan dikerjakan oleh siswa. Dimana pertama, saya akan membuat suatu absensi untuk peserta didik dalam memberikan kehadiran mereka. Di sini saya akan mengetikkan absensi pada tanggal 17. Setelah terupload atau filenya ataupun suatu tugasnya, kita dapat melihat orang-orang siapa yang sudah masuk ke dalam kelas yang telah dibuat oleh si pendidik, yang dimana kita melihat masih satu orang yang masuk, yaitu Yohana Simanullah. Kita kembali lagi ke forum, kita klik kembali supaya kita dapat melihat orang-orang di mana siapa saja yang sudah masuk. Lalu kita akan membuat atau mengupload materi baru atau materi pembelajaran yang akan kita buat kuis tersebut. Selanjutnya kita akan mengupload materi yang akan dipelajari atau dipahami seorang peserta didik. Kita jelajahi dulu. Kita masukkan materi kita ke dalam Google Classroom.
Seperti inilah tampilan setelah kita mengupload materi pembelajaran yang nanti yang akan dipelajari seorang peserta didik dari tempat di mana mereka belajar. Setelah kita membuat judul besar dalam materi pertama kita akan mempostingnya agar peserta didik dapat melihat tugas apa, materi apa yang nantinya akan mereka bahas dan mereka pelajari. Selanjutnya kita akan membuat suatu kuis dari materi yang telah diberikan pendidik ataupun guru, yang dimana kami dari kelompok Bahasa Indonesia membuat suatu link yang dimana itu kami buat dari kuis. Dari kuis ini kami akan dapat menilai berapa hasil kerja yang diperoleh oleh peserta didik. Setelah kita membuat judul besarnya, kita posting seperti yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Lalu kami membuat kuis ini bukan hanya pendidik saja yang dapat melihatnya, melainkan peserta didik juga dapat melihatnya. Seperti inilah tampilan dari kuisis tersebut. Inilah tampilan akhir yang nantinya akan dilihat seorang pendidik dalam melihat nilai-nilai dari seorang siswanya. Inilah yang sudah telah mengerjakan dari tugas-tugasnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari suatu aplikasi Google Classroom ini, yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan dari Google Classroom, yang dimana dapat memudahkan di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, ataupun ponsel. Yang kedua, dapat menghemat waktu dalam pengumpulan tugas. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi ramah dan aman. Yang keempat, dapat digunakan oleh pelajar, tenaga pengajar seperti guru ataupun dosen. Yang selanjutnya ialah dapat meningkatkan keterampilan literasi dari si peserta didik. Selanjutnya ialah memudahkan pendidik dalam menilai dan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam memberikan materi dan pengumpulan tugas. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan dari aplikasi ataupun website Google Classroom, yang dimana yang pertama kali ialah membutuhkan panduan penggunaan baru. Yang kedua, memerlukan jaringan internet yang stabil. Yang ketiga, memerlukan perangkat yang mendukung. Lalu, sulit berbagi tugas kepada teman yang lain. Itulah suatu kekurangan dalam Google Classroom ataupun kelebihan dari aplikasi Classroom tersebut. Sekian penjelasan LMS Learning Management System dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam penyampaian materi kami, saya mohon maaf.